Munafik ini didefinisikan di dalam agama kita adalah orang-orang yang kelihatannya Islam tapi sebenarnya mereka kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ada satu hal teman-teman sekalian yang harus kita garis bawahi di dalam kehidupan kita. Kita melihat kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terutama fase Madinah. Fase Madinah 10 tahun itu Nabi sallallahu alaihi wasallam hidup sekota, bertetangga, berinteraksi, bahkan berteman dengan orang-orang kafir di Madinah. Ada 3 suku Yahudi yang besar, Qainuqa, Nadir, dan Quraidah. Tentu akhirnya Nabi SAW keluarkan mereka dari Madinah karena pengkhianatan yang mereka lakukan. Tapi yang jelas Nabi SAW interaksi. Bahkan ada di antara mereka yang masuk Islam di tangan Nabi SAW seperti Abdullah bin Salam, dan juga seorang yang mati syahid di perang Uhud terkenal radhiyallahu anhu, Khuwairik. Ulama-ulama Yahudi yang akhirnya masuk Islam dan berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Di Madinah juga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam hidup 10 tahun di Madinah. Itu ada kelompok namanya munafik. Dan kalau Anda tahu, pimpinan orang-orang munafik ini namanya Ubaidillah bin Abdullah bin Salul. Namanya dia dan nama ayahnya ini nama yang bagus dalam Islam. Ubaidillah itu ismu tasghir dari Abdullah. Dan kita tahu hadis Nabi SAW, nama yang paling Allah cintai di sisinya adalah Abdullah dan Abdurrahman. Pimpinan munafik ini yang Allah turunkan surah Al-Munafiqun kebanyakan kepada orang ini namanya Ubaidillah, nama ayahnya Abdullah, tapi ternyata dia orang munafik, pimpinannya orang-orang munafik. Sampai pada saat dia meninggal dunia, Nabi SAW sholat, lalu turun ayat Al-Quran yang menegur Nabi SAW, tidak boleh sholat bagi orang munafikin. Yang ketiga, ada kelompok yang hidup dengan Nabi SAW, Muslim tapi bermaksiat. Seperti misalnya ada sahabat yang berzina dicambuk, ada sahabat yang berzina dirajam kalau sudah nikah, ada yang sempat berbohong maka dihukum cambuk 80 jerah namanya haddul muftari, ada yang sempat mabuk lalu dicambuk juga 80 jerah. Ada pelanggaran-pelanggaran terjadi, muslimin tapi bermaksiat di zaman Nabi SAW. Kelompok pertama orang-orang kafir, kelompok kedua orang-orang munafik, kelompok ketiga ahli maksiat. Bayangkan nih berkumpul semua. Dan kelompok yang keempat orang-orang yang beriman, para sahabat yang beriman dan beramal soleh. Nah, banyak orang Islam tidak paham masalah ini. Mereka menganggap kalau Indonesia ini presidennya sudah seorang alim ulama, menterinya semua ulama, yayasan-yayasan kegiatan sosial Islam juga banyak, sekolah-sekolah Islam banyak, tetap saja akan ada orang kafir di antara kita. Harus tahu itu. Tetap juga akan ada orang-orang munafik dan tetap akan ada ahli maksiat. Karena itu sudah sunnatullah, memang begitu. Ini asas yang harus kita tahu, karena ini terjadi pada junjungan kita, kiai kita, guru kita, suri tauladan kita, nabi dan rasul, serta kekasih kita semua Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita harus fahamin masalah ini. Makanya di Saudi menerapkan hukum Islam masih ada orang yang melanggar. Pernah ada yang sempat tanya sama saya, Ustadz, kenapa Saudi katanya terapin hukum Islam tapi masih ada orang yang bermaksiat tuh? Masih ada orang yang mencuri dipotong tangannya, masih ada yang berzina dicambuk, masih ada yang membunuh dipenggal lehernya. Jawaban saya apa? Jelas tadi. Jangankan Raja Saudi sekarang, Nabi pada saat itu turun wahyu kepada beliau, ada kelompok-kelompok ini. Apalagi kita sekarang, tetap akan ada. Sampai hari kiamat sulit tidak ditemukan 3 kelompok nih. Tapi di antara 3 kelompok ini ulama mengatakan subhanallah, yang paling berbahaya bagi muslimin adalah kelompok yang kedua, orang-orang munafik. Kenapa? Karena orang kafir jelas kekafirannya. Seorang Nasrani, Yahudi, orang Hindu, Buddha, dia tahu orang Islam anggap mereka kafir. Gak ada masalah, jelas. Tinggal didakwain, diluruskan, semoga Allah kasih hidayah. Kelompok yang ketiga, ahli maksiat. Ada orang Islam tapi buat dosa. Ini juga bisa didakwain, didoain. Insya Allah dapat hidayah. Teman-teman kita yang di sana mungkin macet, tidak mau mampir sholat maghrib, maksiat, semoga Allah berikan hidayah. Salah itu. Kalau mereka tahu bebannya hari kiamat, hukumannya, mereka tidak akan lakukan itu. Lebih baik mereka masuk ke masjid, wudu, segarin diri, selamatkan diri dari kemacetan, dari sumpah ibadah kepada Allah Azza wa Jalla, ikat diri maghrib isya, pahalanya seperti berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, tambah lagi nuntut ilmu.
sudah sebentar juga pulang. Subhanallah, banyak yang pulang akhirnya dengan membawa ilmu, membawa iman, macetnya sudah kurang, pulang ke rumah juga Allah berkahi, istrinya jadi tenang, sambut dia, mungkin anak-anaknya juga jadi tenang, mungkin ada masalah banyak yang diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan seperti itu. Jadi ahli maksiat jelas, tapi orang munafik ini masalah karena tidak jelas. Muslim bukannya. Makanya jangan heran, yang membuat saya heran pribadi ya, kalau di Indonesia ini orang banyak nggak ngerti. Saya heran dengan mereka juga, kenapa mereka tidak mengerti kalau ada orang munafik. Banyak ciri utamanya itu adalah namanya nama Islam, tapi bencinya sama Islam luar biasa. Itu orang munafik. Lihat orang berjenggot, disorotin, di ini, di itu, diributin sama dia. Lihat orang menerapkan hukum Islam, nggak usah. Subhanallah. Hukum Allah dikatakan tidak usah diterapin. Orang yang takut hukumnya Allah diterapin tuh pencuri dipotong tangannya, orang pezina dicambuk. Dia pelaku. Kalau dia bukan pelaku dia nggak bakal takut. Kalau kita bukan pencuri, kenapa harus takut ada potong tangan? Kalau kita bukan pezina, kenapa harus takut untuk dicambuk atau rajam? Itu memang bagi orang yang melanggar. Kalau orang yang sehat-sehat saja fikirannya, hatinya, dia tidak akan lakukan, maka tidak ada yang perlu ditakuti. Justru bagus hukum berlaku. Dan orang munafik ini luar biasa. Orang-orang munafik ini karena dalam hubungan dengan Allah saja dia bisa nifaq, dia bisa pura-pura, apalagi dengan manusia. Lebih biasa sudah. Kalau sama Tuhan saja dia berani menyembunyikan keyakinannya, dia sebenarnya kafir tapi dia katakan dia beriman. Berarti bagaimana dengan manusia? Orang seperti ini dia akan munafik dalam segala keadaan. Kepada istrinya, kepada suaminya, kepada anaknya, kepada temannya. Akan munafik terus. Ini bahaya sekali ini. Berteman sama mereka secara duniawi kita pasti rugi, apalagi ukhrawi. Mereka akan terbiasa dengan ciri-ciri yang fatal sekali. Sudah cukup itu mereka menyembunyikan kekufurannya. Ini berbahaya. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Muslim, tanda-tanda orang munafik ada 3 mutlak. Yang pertama, kalau dia berbicara suka bohong. Jadi kalau ada suami suka bohong itu cirinya munafik. Kalau ada istri suka bohong cirinya munafik. Ada atasan suka bohong cirinya munafik. Bawahan suka bohong cirinya munafik. Teman sahabat suka bohong cirinya munafik. Kenapa bohong? Apa yang mau dibohongin? Saya tanya sini teman-teman yang biasa bohong. Kenapa bohong? Untuk apa? Apa kira-kira yang ditakutkan? Oh takut hartanya hilang. Oh takut dihinakan oleh orang. Padahal sebenarnya kalau dia jujur pada saat itu, memang kadang-kadang agak pedih, tapi tuntas, selesai. Ada orang enggak, dia pikir dia selamat dengan dia bohong pada saat itu, tapi sebenarnya dia sedang memelihara masalah dan makin lama makin banyak dosa. Karena setiap orang tanya bohong lagi, setiap orang tanya bohong lagi. Bohong itu mendatangkan teman-teman yang lain. Dan ini berbahaya. Ingat selalu pegangan hidup, kata Nabi SAW, lazimilah kejujuran walaupun depan mata kalian kehancuran, dan jauhilah kebohongan walaupun depan mata kalian keberhasilan. Salah, minta maaf, saya tidak akan ulangi. Selesai pada saat itu. Memang pedih, memang susah, berat, tapi nggak apa-apa. Kata Nabi SAW, ucapkan kebenaran walaupun pahit, nggak apa-apa. Dengan cara santun, dengan cara baik. Orang beriman itu punya konsep hidup apa? Yang sudah berlalu, sudah selesai. Kalau salah, istighfar kepada Allah, jangan ulangi lagi. Kalau baik, bersyukur kepada Allah. Hari ini milik dia, isi semua dengan kejujuran, kebaikan, ibadah, amal saleh. Besok itu cuma program, nggak bisa dipastikan. Hari ini lakukan kebaikan-kebaikan. Yang lalu minta maaf kepada Allah, yang kedepannya minta kepada Allah SWT agar dimudahkan bisa mengisi dengan kebaikan. Yang kedua kata Nabi SAW, kalau dia berjanji suka bohong, suka mungkirin janjinya. Berapa banyak subhanallah orang mau jadi kandidat ini, kandidat itu, janjinya 1000. Mana janjinya semua? Tetap aja begini dan tetap aja begitu. Subhanallah. Umar bin Khattab sudah sering saya ulangi, tidak pernah letakkan kepalanya di ranjang, di bantal, kecuali sudah keliling Madinah cari tahu tidak ada lagi yang punya masalah baru tidur. Kalau enggak dipecahin, walaupun dia tidak tidur semalam suntuk, karena takutnya ada hisab hari kiamat. Janji itu ikrar. Ini hati-hati, nggak boleh sifat munafik. Artinya sudah terbuka pintu itu. Jadi kalau munafik itu seperti sebuah rumah, kita sudah mulai naikin tangganya itu kalau bohong. Tambah lagi pungkirin janji, naik lagi tangga tuh. Nanti bisa masuk ke rumah munafikin itu, naudzubillah, bahaya ini. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an kekal sampai hari kiamat, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Orang-orang munafik itu ada di dasarnya api neraka. Kata para ulama, dasar yang dimaksud dasar api neraka yang paling berat siksaannya, yang paling gelap, dan secara tingkat di bawahnya orang-orang kafir, dan secara siksaan di atasnya orang-orang kafir. Karena orang kafir jelas kekufurannya ini nggak jelas, lebih jahat. Dia datang kepada orang kafir
bicaranya kami teman kalian, datang kepada orang beriman kami juga teman kalian. Pelimplang, pindah-pindah, semuanya oke. Sana jilat, semuanya iya. Yang ketiga kata Nabi SAW, kalau diberikan amanah, dia mengkhianatinya. Amanah banyak ya, jangan cuma antum pikirin bahwasanya oh amanah itu kalau saya titipin uang baru amanah. Enggak. Amanah itu semua yang telah dibebankan di pundak antum dan antum mengiyakan. Misal ada teman yang ceritain masa lalu, dia bilang tolong jangan ceritain ke orang lain ya. Antum sudah bilang ya, itu sudah amanah. Datang istrinya atau suaminya, dia bilang teman saya cerita tapi katanya jangan cerita sama orang, tapi sekarang dia cerita. Ciri munafik, nggak boleh. Sama istri saya Ustaz, sama istri nggak boleh. Kalau sudah janji sama temannya nggak cerita, nggak boleh cerita sama siapapun. Kita sudah iya kan, orang mukmin itu pegang lisannya. Orang munafik yang lisannya kelipat-lipat gitu. Sama suami saya Ustaz, saya ceritakan tentang tetangga saya perempuan suka gini, nggak boleh. Kecuali kalau memang dasarnya kita tahu ada keburukan. Ciri Nabi SAW seringkali kalau mau menegur satu kaum mengatakan, kenapa ya ada kaum yang begini? Tidak pernah Nabi mengatakan, oh si fulan sebut namanya, nggak pernah. Kemudian dikata yang keempat ditambah oleh Nabi SAW, kalau dia berbicara, berdebat, maka dia curang. Artinya kalau dia masuk ke pengadilan, dia kalah nih, sebenarnya bukan dia punya hak, tapi dia cari 1000 jalan untuk mendapatkan yang bukan haknya. Seperti banyak sekarang di pengadilan, ya hakimnya terlibat, ya jaksanya terlibat, ya pengacaranya terlibat, wah luar biasa, saksinya terlibat. Ini sifat-sifat munafikin semua. Dibolak-balikan fakta, merebut tanah ahli warisnya 5 hektar, padahal tempat dia tidur 1 kali 2 meter cukup. Mati juga masuk di liang lahat 1 kali 2 meter. Ngapain curi hartanya orang, membolak-balikan sertifikat lah, mengganti nama lah, inilah itulah, palsu semua. Subhanallah. Akte lahirnya palsu, ijazahnya palsu, ininya palsu, palsu semua. Apa ini? Kenapa harus palsu? Jadi harus hati-hati.